Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah di malam Senin ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Az-Zura dan baru saja melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan tentu tanda kebaikan bagi seorang hamba adalah tanda keberkahan amalan, dan kebaikan dari seorang hamba adalah apabila amalan itu berbuah kebaikan-kebaikan yang lain, atau dia bertahan dengan kebaikan tersebut atau istiqomah di dalamnya. Dan kita bersyukur setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mendirikan sholat maghrib secara berjamaah di tempat ini. Ternyata Allah tidak mencukupkan dengan itu saja, tetapi kemudian menambahkan karunia taufik tersebut, kebaikan itu, dengan dibukakannya kebaikan yang lain, yaitu taufik bagi kita duduk sejenak menunggu waktu sholat berikutnya, yaitu sholat isya, dengan mendengarkan ayat-ayat Allah, menghadiri majelis ta'lim. Dan ini semoga menjadi tanda, ya, di antara tanda yang terus Allah berikan bagi kita sekalian dari kebaikan ini. Dan terasa malam ini juga menjadi malam yang istimewa kalau antum sekalian, para jamaah sekalian memperhatikan, karena ternyata ini adalah Senin terakhir di tahun 2023, ya, malam Senin terakhir. Syukran jazakumullah. Karena ternyata pekan berikutnya itu sudah masuk tahun 2024, ya. Jadi malam Senin berikutnya itu adalah malam Senin di tahun 2024, 1 Januari 2024. Maka jemaah sekalian dimuliakan Allah, tentu kita kembali merenungi betapa waktu demikian cepat berlalu. Dan ini tentu bagian dari tanda akhir zaman yang Allah takdirkan kita merasakan tanda-tanda akhir zaman itu, di mana waktu berlalu demikian cepat. Dan seperti sekarang ini, 1 tahun berlalu rasanya sebulan rasa sepekan saja, sepekan tidak lebih dari sehari kita rasa sangat
sejenak saja. Kita baru selesai sholat subuh, kita masih ingat apa yang kita lakukan di waktu subuh tadi pagi, belum hilang bekas-bekasnya. Kita sekarang sudah di sholat maghrib lagi, ya subhanallah. Dan tentu ini memberikan catatan, peringatan bagi kita sekalian untuk segera berpacu, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan keistiqomahan bagi kita sekalian untuk menetapi amal soleh, menetapi kebaikan-kebaikan. Dan kalaupun terpaksa kita terjatuh pada kelalaian, kekhilafan, maka semoga Allah Subhanahu wa taala segera membuat kita kembali, memberikan kembali kepada kita taubat dan untuk bisa kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini tanggal 24, besok tanggal 25. Tapi kita tidak sedang membahas peristiwa yang berhubungan dengan tanggal 25 Desember. Saya pada malam ini lebih tertarik untuk mengingatkan diri saya dan kepada kita sekalian tentang dinamika kepemimpinan, ya, yang hari ini masih terus ramai karena kita menyongsong, ya, tanggal 14 Februari yang secara konstitusional tanggal itu telah disepakati sebagai tanggal pemilihan umum, baik legislatif maupun pemilihan presiden. Dan berarti pada tanggal itulah kita akan mendapatkan informasi, ya, tentang siapakah atau mendapatkan kesempatan untuk memilih siapa pemimpin tertinggi di negara kita. Dan sekarang ini kita tidak bisa menyebut pemimpin tertinggi selain pemimpin negara, baik itu namanya Perdana Menteri ataupun Presiden ataupun Raja ataupun apapun jenisnya. Dialah saat ini menjadi pemimpin tertinggi, dan berarti kita sangat berkepentingan untuk membicarakan persoalan kepemimpinan ini dan juga terlibat di dalamnya secara aktif, tidak sekedar pasif saja, tetapi tentu bagi orang-orang yang beriman yang memahami tentang hakikat karunia kepemimpinan, terutama pemimpin yang adil, itu akan berusaha untuk mendapatkannya, ya, karena dia sifatnya ada. Nanti kita jelaskan atau kita sampaikan sebentar bahwa kepemimpinan yang adil itu diusahakan, ya, baik sifatnya secara personal, pribadi-pribadi, individu-individu, ataupun secara berjamaah atau kolektif atau bersama-sama. Pertanyaannya kemudian hari ini kita sangat menginginkan, ya, dengan segala dinamika kehidupan yang kita rasakan. Bagi sebagian kita 5 tahun yang lalu mungkin belum terlalu memahami masalah persoalan, karena mungkin hari ini usianya baru misalnya 20 tahun, berarti 5 tahun yang lalu masih 15 tahun, masih tidak terlalu peduli tentang persoalan-persoalan seperti ini. Maka menjadi relevan untuk kita mengingatkan persoalan pemimpin yang adil. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang adil di dalam agama kita dibahas secara detail, spesifik, banyak dalil, banyak nas yang menunjukkan keutamaannya, ya, keutamaan menjadi pemimpin yang adil, dan sekaligus banyak nas baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengancam, ya, mengancam bagi pemimpin yang zalim, ya. Jadi pemimpin yang adil
itu keutamaannya banyak disebutkan dan dimotivasi di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaliknya juga dia banyak pemimpin yang zalim, lawan dari adil itu zalim, itu dikecam dan juga diancam. Ya, dikecam kehadiran pemimpin yang zalim itu dikecam dalam agama kita, dan juga dia diancam bagi mereka, bagi pelakunya. Jadi kehadiran pemimpin yang zalim itu dikecam dan pelakunya diancam, seperti itu. Dan sebagian kita itu, terutama kalau saat ini usia kita sudah usia balik atau bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk hari ini, maka tentu kita dihadapkan pada sebuah dinamika, ya, di mana kita sangat menginginkan atau mendambakan pemimpin yang adil, pemimpin yang mengetahui hak-hak rakyat yang dipimpinnya, ya, dia sangat tahu kewajiban-kewajiban dia dan memahami posisinya, ya, memahami posisinya sebagai seorang pemimpin negara misalnya, sekaligus juga mengetahui hak-hak orang yang dia pimpin. Kita sangat mendambakan seperti itu, terutama setelah beberapa tahun terakhir ini kita dihadapkan pada ya semacam dekonstruksi definisi pemimpin yang baik, begitu ya. Jadi kita seolah-olah dihadapkan dengan profil pemimpin atau dekonstruksi definisi pemimpin seperti itu. Sejak 10 tahun yang lalu setidaknya, ya, sejak 9 atau 10 tahun yang ketika pemilihan umum presiden tahun 2009 waktu itu, 2014, ya, 2014 untuk periode pertama pemimpin presiden yang sekarang, itu betul-betul kita dihadapkan dengan rekayasa profil atau profiling yang betul-betul disetting sedemikian rupa demi supaya jadinya seorang pemimpin itu. Dan akhirnya lambat laun orang menyadari bahwa itu hanyalah istilah, setelah sadar kita akhirnya tahu, oh itu ternyata pencitraannya. Ada yang menunjukkan keberpihakannya pada rakyat, ada yang menunjukkan betapa low profile-nya dia, betapa bersahajanya dia, dan seterusnya. Ternyata lambat laun orang kemudian berpikir, oh ternyata itu hanya pencitraan saja demi untuk mendapatkan kesempatan itu, ya. Dan hari ini juga terulang kembali, ya. Di 2019 pernah ada harapan untuk mengganti profil itu, tetapi belum berhasil. Dan sekarang dianggap ya sudah, mungkin ini bisa lebih baik. Ternyata diuji lagi dengan dinamika yang jauh lebih dahsyat lagi. Jauh lebih dahsyat jamaah sekalian, karena fitnahnya betul-betul luar biasa. Kenapa? Karena orang yang representasi diperhadapkan head to head di tahun 2019 yang lalu justru sekarang bergabung, begitu, ya. Sehingga muncul betul-betul sekarang ini kita betul-betul dipermainkan dengan dinamika ini, di mana orang yang sangat didukung dan sangat diharapkan bisa merubah profil yang dianggap hanya pencitraan di 2014 itu kemudian tidak berhasil, dan pembelanya betul-betul membela mati-matian waktu itu, sekarang ini berada pada simpangan yang sangat dilematis. Kenapa? Karena orang yang sangat dia dukung pada waktu itu kemudian balik bersama-sama dengan lawannya pada waktu itu. Meskipun
ini dianggap sebagai upaya rekonsiliasi, tetapi pada waktu itu banyak orang yang sangat kecewa, ya. Dan sekarang dianggap kesempatan untuk memperbaiki kembali, ya. Nah, tentu saya tidak sedang menjelaskan dinamika itu secara gamblang, tetapi kita sedang duduk bersama ini untuk merekonstruksi kembali sebenarnya profil pemimpin yang mana yang ideal seperti itu. Apakah mereka, maksud saya gini, kenapa ada dekonstruksi pada, ini tadi konteksnya adalah dekonstruksi. Kenapa pada 2019, 2014 dan 2019 atau beberapa waktu terakhir ini, setidaknya 10 tahun terakhir atau 9 tahun terakhir ini kita betul-betul dikacaukan pemikiran kita terhadap definisi profil seorang pemimpin. Karena akhirnya orang yang dianggap ini dia pembohong tapi toh tetap bisa jadi pemimpin katanya, gitu kan. Udah. Jangan mengganggu dulu. Jangan mengganggu di sini. Beda. Ya, dengan segala profil yang dimunculkan itu kita khawatir generasi itu akan salah paham terkait dengan definisi seorang pemimpin yang baik, yang ideal. Kenapa? Karena mereka yang tidak lagi memperhatikan etika, tidak lagi peduli persoalan moral ini benar menurut moral, etika atau perasaan hati nurani kita sebagai orang yang masih menginginkan kebaikan, itu dia tidak peduli lagi. Yang penting bahkan disampaikan, ya kalau Anda tidak suka ya sudah jangan dipilih. Itu tantangan itu kemudian muncul tuh betul-betul kalimat yang sangat menantang. Tetapi di sisi lain kita masih khawatir karena kita disuguhkan setidaknya 10 tahun terakhir ini disuguhkan keterpurukan dari sisi ekonomi yang bisa saja iming-iming kecil itu bisa menghilangkan idealisme siapapun yang menginginkan kebaikan. Dan itulah yang diharapkan oleh mereka yang memiliki niat jahat. Meskipun dia tahu dia salah, kenapa kita sebut dia niat jahat? Karena sebenarnya hati nuraninya mungkin mengetahui cara dia salah untuk meraih pucuk kepemimpinan itu, tetapi dia menggunakan cara-cara yang tidak benar dan menurutnya itu bisa berhasil untuk mencapai tujuannya. Itu yang kita maksud niat jahat itu. Maka tentu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ujian yang besar itu. Maka ketika saya mengangkat tema pada malam ini, layakkah? Ini judulnya, layakkah kita mendapat pemimpin yang adil? Tanda tanya gitu. Layakkah kita mendapat pemimpin yang adil? Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan dulu beberapa nas secara cepat yang menyebutkan bagaimana profil pemimpin yang adil itu betul-betul banyak disebutkan dalam nas-nas dalam agama kita, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa di antaranya kita coba sebutkan. Beberapa di antaranya kita coba sebutkan jamaah sekalian secara cepat. Bahwasanya pertama, pemimpin yang adil itu karunia Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberi melalui hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Ya, 3 orang yang tidak tertolak doa mereka, ya. 3 orang itu kita sebut saja secara langsung. Yang pertama, doa pemimpin yang adil, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan doa orang-orang yang dizolimi, ya. Ini hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan oleh Imam Albani.
rahimahullah ya. Kemudian yang lain yang paling terkenal tentang pemimpin yang adil ini terkait dengan 7 golongan yang mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti, di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Sab'atun yutli'u apa? Sab'atun, bagaimana dalil hadisnya? Bagaimana hadisnya? Sab'atun yudhilluhum Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhillun illa yawma la dhillan illa dhilluhu. Ya, begitu ya. Salah satunya adalah al-imamu al-adilu, ya. Kenapa? Cendok. Ini sambal dulu. Aman kan dulu kan mangga kan. Aman. Ya, 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah al-imam al-adil. Jadi pemimpin yang adil. Ini keutamaan bagi para pemimpin yang adil tentu saja. Kemudian yang lain, ikhwas sekalian, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam masih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, misalnya disebutkan amalan sehari seorang imam yang adil, amalan yang adil terhadap rakyatnya itu melebihi atau lebih utama dari ibadah seorang ahli ibadah di tengah keluarganya selama ratusan tahun atau puluhan tahun. Ada beberapa riwayat terkait dengan ini, meskipun didiskusikan atau diperbincangkan kesahihannya. Ya. Sehari bagi imam yang adil lebih baik daripada ibadah seseorang di rumahnya selama 60 tahun. Ada yang sebutkan 100 tahun, 50 tahun, atau 60 tahun. Bahkan disebutkan andai kata iya. Bahkan di dalam hadis yang lain ada yang menyebutkan bahwa menetapkan ketetapan hukum yang adil pada suatu ketetapan, tentu saja oleh pengambil keputusan dalam hal ini termasuk pemimpin, itu lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dari salat sepanjang usianya dan seterusnya, ya. Dan kemudian perintah untuk itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, ya, khassah, dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, bahwa sesungguhnya ada kontribusi, ya, ada kontribusi seorang pemimpin yang baik terhadap kerusakan atau baiknya rakyat yang dipimpin oleh masyarakat secara umum, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya jamaah sekalian, pemimpin yang adil menjadi perhatian penting dalam agama kita dan menjadi hal yang sangat perlu untuk diupayakan atau dihadirkan.
Tetapi ada satu hal yang penting untuk kita renungkan atau fahami sebenarnya, bahwa ternyata pemimpin yang adil itu adalah di antara karunia terbesar Allah Subhanahu wa taala kepada suatu umat atau suatu kaum. Ya. Tentu saja ada kaum ketika kaum dikaruniai pemimpin yang adil, maka itu adalah bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada dia. Kenapa tidak disebut sebagai karunia besar? Karena dengan adanya pemimpin yang adil, bukankah hanya dengan pemimpin yang adil semua urusan, semua hak-hak dia sebagai seorang rakyat biasa seperti itu bisa dipenuhi. Ya. Pengkondisian dan sebagainya dia bisa terpenuhi, baik secara pribadi, keluarganya maupun secara berjamaah secara masyarakat. Dan itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang terbesar bagi kita. Tetapi kita kadang tidak menyadari bahwa pemimpin yang zalim itu juga menjadi hukuman. Ya, jadi sebagaimana pemimpin yang adil yang hadir di tengah-tengah masyarakat itu adalah sebagai sebuah karunia besar bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap masyarakat itu secara kolektif, maka demikian juga pemimpin yang zalim itu bisa menjadi azab, ya, bisa menjadi musibah besar bagi masyarakat itu, atau setidaknya menjadi ujian, menjadi fitnah besar bagi masyarakat tersebut. Dan berbicara tentang kepemimpinan, terutama menjadi pemimpin yang adil ini jamaah sekalian, maka kita tidak sedang berbicara tentang urusan pribadi-pribadi saja. Karena yang namanya pemimpin, maka dia bertindak sebagai pribadi dia dan juga berhubungan dengan orang banyak. Maka kesolehan pribadi dalam konteks ini itu belum cukup untuk mendapatkan karunia besar ini, mendapatkan karunia pemimpin yang adil. Dia harus ada jejak dan upaya kolektif dan berjamaah, atau kebaikan itu atau upaya itu dilakukan secara berjamaah untuk bisa Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kepada kita sekalian pemimpin yang adil. Meskipun di dalam sejarah memang Allah Subhanahu wa taala biasanya menjadikan, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki suatu kaum itu kemudian Allah berikan kebaikan kepada mereka, maka bisa saja sesegera itu Allah kemudian menghentikan atau memutuskan masa kepemimpinan yang zalim dan kemudian menggantikannya dengan pemimpin yang adil. Dan ini banyak, tentu sejarah banyak banyak mencatatkan itu, dan yang diabadikan dalam Al-Quran misalnya diantaranya kepemimpinan Fir'aun, ya, kepemimpinan Fir'aun yang kemudian setelah Allah binasakan, Allah jadikan kaum Bani Israel itu kemudian dipimpin oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Atau yang lebih dekat di zaman Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi, yaitu ketika Daud kecil, ya peristiwa perang, ya kezaliman siapa, King Jalut, ya siapa, Raja Jalut, ya. Kemudian waktu itu terjadi peperangan antara Tolut kalau nggak salah dengan Jalut, dalam Al-Quran disebutkan, dan kemudian Allah memenangkan pasukan orang-orang yang baik itu dengan terbunuhnya raja penguasa itu dengan ketapel. Yang ternyata kita ketahui bahwa yang diberikan keutamaan itu adalah Daud kecil, ya, Nabi Daud waktu itu masih kecil,
ya, yang kemudian dengan ketapelnya dia bisa membunuh raja. Dan kemudian tergantilah kepemimpinan waktu itu, dan kemudian setelah dia wafat akhirnya Daud dan turun temurun Daud kemudian ke Sulaiman. Itu intinya masyarakat pada waktu itu kaumnya itu kemudian dihadiahi pemimpin yang adil oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun judulnya pada waktu itu melalui peperangan. Atau dengan cara yang lain, Allah Subhanahu wa taala bisa saja melakukan atau membuat itu sedemikian rupa dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beberapa yang paling dekat misalnya dengan kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling tentu saja menjadi contoh teladan bagi kita sekalian. Setelah kepemimpinan sebelumnya, kemudian Allah karena menghendaki kebaikan bagi orang manusia secara umum dan atau setidaknya orang Arab di tempat itu pada secara khusus pada waktu itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menurunkan Nabi sekaligus pemimpin yang adil yang kemudian membawa mereka dari kepemimpinan sebelumnya kepada kepemimpinan Islam. Dan di dalamnya kalau antum memperhatikan, Allah selalu mentakdirkan proses pergantian itu pada usaha-usaha kolektif. Ya. Bukan usaha perorangan. Ada keterlibatan orang secara kolektif, dan inilah yang menjadi titik entry point kita pada materi malam ini. Ya. Bahwa betul memang Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengganti rejim dengan rejim yang lebih baik, penguasa dengan penguasa yang lebih baik. Tetapi sejarah juga mencatat di dalamnya itu Allah mentakdirkan atau menetapkan adanya usaha kolektif, adanya pelibatan usaha manusiawi untuk bisa melahirkan itu. Ya, meskipun kebanyakannya adalah peperangan. Ya, artinya perebutan kekuasaan dengan peperangan pada waktu itu. Ya. Nah, pada konteks kita hari ini itu tentu tidak harus berperang. Tetapi poinnya adalah bahwa ketika kita menginginkan ada pergantian pemimpin yang lebih adil, bahwa poinnya adalah ada keterlibatan kolektif bagi orang-orang yang menginginkan itu untuk berjuang, untuk mengusahakan dengan maksimal lahirnya kepemimpinan itu. Dan karena kita di dunia demokrasi saat ini dan demokrasi yang konstitusional modelnya seperti yang sekarang ini, maka tentu kita bisa memilih di pihak mana bagi orang-orang yang kita yakini punya arah yang lebih istilahnya membuat kita yakin lebih bisa mendekati kepada upaya menjadi pemimpin yang adil dengan yang jauh dari itu. Bahkan sebagian orang atau sebagian orang bijak menyampaikan hari ini, mungkin hari ini tidak ideal. Kita tidak sedang dihadapkan orang benar dan orang yang salah sepenuhnya. Dan itulah bagian dari fitnah dunia, bukan begitu? Jadi fitnah dunia itu masih akan terasa beratnya, fitnah dunia itu, karena tidak terlalu jelas mana yang hitam, mana yang putih. Kalau di zaman dahulu mungkin kita bisa langsung tahu ini yang benar, karena memang yang berhadap-hadapan itu langsung clear. Ini yang pihak yang istilahnya pemeran penjahatnya, ini orang baiknya. Bisa gampang seperti itu dipilih. Tetapi hari ini kita dibingungkan dengan situasi seperti itu, dinamika seperti itu. Misalnya saja hari ini semua calon itu adalah muslim. Ya kan? Punya rekam jejak dan seterusnya. Maka sebagian orang bijak kemudian mengatakan hari ini mungkin kita tidak sedang memilih orang yang terbaik, tetapi setidaknya mencegah orang yang buruk untuk menjadi penguasa. Dan ini tentu bagian dari dinamika dan ujian duniawi seperti itu. Kita terkadang dihadapkan pada situasi, mungkin kita tidak sedang berada pada memilih orang yang baik di antara orang-orang yang buruk misalnya. Bisa saja mungkin kita diperhadapkan pada pilihan semuanya orang-orang buruk misalnya nih ya. Semuanya orang-orang yang tidak baik.
Tetapi pada situasi seperti itu, kita tetap harus memilih. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kita, kita tetap harus memilih, setidaknya memilih di antara mereka yang keburukannya paling sedikit. Dan kalau itu kita lakukan, setidaknya kita sudah punya hujah, ya, bahwa kita kita tetap konsisten untuk tidak mendukung atau berpihak pada mudarat yang lebih besar, atau orang yang bisa membawa pada mudarat yang lebih besar. Nah, apalagi hari ini tentu kita sangat berharap, apalagi ada figur yang dianggap dan telah membuktikan dirinya untuk menunjukkan keadilan dan kejujuran dia, maka tentu kita memperjuangkan itu. Dan saya kembali pada sisi, layakkah kita mendapatkan pemimpin yang adil? Maka tentu bagi orang-orang yang beriman, yang selalu mengidam-idamkan karunia besar, mendapati kehidupannya, peri kehidupannya selalu ditata dengan baik, dengan penuh keberpihakan, di mana hak-hak mereka dijamin, kewajiban mereka ditata, bisa memenuhi, dan bagi kita orang-orang beriman bisa memenuhi semua upaya kita untuk beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, baik pada konteks pribadi kita, ibadah pribadi kita, keluarga kita, ataupun ibadah kita secara berjamaah dengan masyarakat yang lebih luas sebagai satu bangsa. Maka kita harus mengupayakan itu. Nah, salah satu upaya yang kita harus lakukan adalah kembali merenung sejenak dan mempertanyakan kepada diri kita, apakah sebenarnya kita ini termasuk orang yang sudah layak mendapatkan pemimpin yang adil, ataukah sebenarnya tidak? Loh, ini pertanyaannya, kok kenapa mesti muncul pertanyaan seperti itu? Semua orang seharusnya layak dong mendapat pemimpin yang adil. Ternyata tidak, ya. Kita jawab tidak. Kenapa? Ya konteksnya tadi, bahwa ternyata pemimpin yang zalim pun itu bisa menjadi hukuman bagi suatu masyarakat yang memang bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bisa menjadi hukuman, atau minimal dia menjadi ujian. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ujian seperti itu yang berkepanjangan. Kenapa kita sebut berkepanjangan? Karena pada dasarnya kita telah merasakan di mana Allah Subhanahu wa taala telah menguji kita dengan pemimpin yang wibawanya betul-betul dirongrong, ya. Orang dengan gampangnya mencemooh dia, ya, dengan berbagai macam dalih. Dan itu kita kadang merasa sedih dan miris, ya Allah, kalau pemimpin tertinggi saja diperlakukan serendah itu. Tapi sebagian orang menyebut dia pantas mendapatkan seperti itu, meskipun kita banyak-banyak beristighfar, karena seharusnya tidak boleh ada pemimpin yang kemudian direndahkan dan dihinakan seperti itu. Tetapi kita kembali lagi bahwasanya bisa saja itu adalah fitnah dan ujian Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekalian, karena perbuatan kita sendiri, ya, karena perbuatan kita sendiri yang memang belum layak mendapatkan pemimpin yang adil yang kita idam-idamkan. Maka apa yang harus kita lakukan untuk bisa melayakkan diri, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena tentu kita semua sepakat untuk memilih pemimpin yang punya track record dengan keadilan seperti itu. Dan sekali lagi ini perlu kita perjuangkan, ya, sebagaimana orang-orang dahulu yang Allah karuniai pemimpin dan raja yang adil, yang memimpin mereka dengan keadilan dan akhirnya membawa keberkahan bagi kehidupan mereka, itu mereka usahakan. Meskipun judulnya pada waktu itu melalui peperangan, artinya perebutan kekuasaan melalui peperangan. Dan ketika modelnya hari ini kita dihadapkan dengan mekanisme seperti yang kita hadapi sekarang misalnya di negara kita, maka kita tidak boleh berdiam saja. Harus ada andil untuk memperjuangkan pemimpin, lahirnya pemimpin yang adil itu. Maka yang pertama yang harus kita lakukan sekarang koreksi secara fardhiyah masing-masing kita. Jangan-jangan dosa kita masih terlalu banyak sehingga doa yang selalu kita panjatkan untuk mendapatkan pemimpin yang adil Allah tidak penuhi.
ya, Allah tidak terima doa itu. Dan kalau Allah tidak terima doa permintaan untuk mendapatkan pemimpin yang adil yang kita panjatkan kepada Allah, Allah tidak terima itu, maka pasti sebaliknya yang Allah berikan kepada kita, yaitu pemimpin yang zalim. Maka koreksi yang pertama adalah coba cek kembali, kita renungkan kembali, muhasabah kembali, apakah kita sudah layak mendapatkan pemimpin yang adil dengan amaliyah pribadi kita masing-masing. Dan untuk semua itu sebenarnya gampang ketika kita sudah menyadari bahwa ya jangan-jangan saya misalnya nih, saya kalau naik motor memang masih tidak terlalu memperhatikan aturan-aturan, misalnya tidak memakai helm, dan saya merasa nyaman dengan itu. Ketahuilah Anda termasuk orang yang belum layak dipimpin oleh pemimpin yang adil. Kalau masih merasa nyaman dengan pelanggaran-pelanggaran kecil yang menjadi persyaratan di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena pemimpin yang adil pasti akan memulai dengan menegakkan dulu aturan-aturan. Dan kalau kita termasuk orang yang gampang, seenaknya dan merasa, apalagi merasa nyaman dalam pelanggaran-pelanggaran aturan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka jangan-jangan kita belum layak mendapatkan pemimpin yang adil. Karena bisa jadi ketika Allah memberikan pemimpin yang adil, kita menjadi penentangnya. Kenapa? Karena kita sudah nyaman dengan pelanggaran-pelanggaran kecil yang kita lakukan selama ini. Itu hal yang contoh, memakai helm ketika naik motor, itu aturan bukan? Itu aturan kan? Itu menyusahkan tidak? Itu untuk kebaikan kita atau bukan? Tapi tanya kita, diri kita masing-masing sekarang ini, apakah kita termasuk orang yang menggampangkan untuk melanggar itu? Kita kemudian bilang, oh tidak ada, di situ tidak ada polisi Ustadz, atau Ustadz cukup pakai songkok saja Ustadz. Tidak, aturannya Anda harus pakai helm ketika pakai motor. Oh dekat saja Ustadz, kalau dekat jangan pakai motor. Kalau mau pakai motor pakai helm, kalau tidak mau pakai helm jangan pakai motor. Mungkin setegas itu. Jadi jangan sampai, ini ilustrasi kecil, tapi jangan sampai kita memang belum layak untuk mendapatkan pemimpin yang adil. Karena ketahuilah, pemimpin yang adil itu akan memulai dengan menegakkan aturan-aturan. Kenapa? Karena aturan itulah yang akan bisa membuat keadilan itu terwujud di tengah-tengah kita. Nah kalau kita sudah terbiasa dengan pelanggaran kita sepelekan, bisa jadi kita belum layak mendapatkan pemimpin yang adil. Maka tentu yang harus kita lakukan adalah melatih diri untuk menjadi manusia-manusia yang taat, warga-warga yang taat terhadap aturan-aturan dan kesepakatan bersama di tengah-tengah kita. Itu yang paling penting. Persoalan kita dilihat orang atau tidak dilihat orang, wujudkan itu menjadi tabiat kita, menjadi pembiasaan dan kebiasaan kita. Dan kalau sudah itu memasyarakat di tengah-tengah kita, insya Allah Allah akan memberikan karunia kepada kita pemimpin yang adil insya Allah. Dan ketika itu akan datang, kita akan lebih senang lagi karena kita tahu dia memang menegakkan aturan-aturan, bukan aturan yang seenak-enak dia, gitu kan? Kan ketidakadilan itu kita rasa karena loh ini kok dihukum, ini tidak dihukum. Ketidakadilan itu kita di jalan raya kita merasa tidak adil karena kalau polisi yang tidak pakai helm bebas-bebas saja, ya kan? Ada orang yang pernah bertanya, loh Ustadz bukannya motor tidak boleh masuk ke jalan tol, katanya ya. Tapi ini pas ada polisi yang Ford Rider itu kan, masuk jalan tol itu Ustadz. Nah ini tidak memposisikan sesuatu pada tempatnya pertanyaannya gitu ya. Karena kalau dia telusuri aturan, memang kalau motornya motor seperti itu boleh memang masuk ke dalam jalan tol. Itu pertanyaannya bukan seperti itu. Maksud kita adalah kalau antum jalan di sekitaran markas Brimob, tahu markas Brimob ya, di Kelapa 2 sana markas besar Brimob, itu kita kadang miris. Kenapa? Karena sepanjang jalan itu meskipun di situ judulnya ada markas Brimob, tapi disitulah area paling banyak pelanggaran lalu lintas, terutama tidak menggunakan helm. Kenapa itu terjadi?
Karena polisinya, mereka melihat polisi yang ada di situ, itu seenaknya lalu lalang menggunakan motor tidak pakai helm. Dan polisi, jadi di situ itu polisi lalu lintas, itu pokoknya tutup mata saja. Karena dia mau tahan yang terutama di lampu merah, dia mau tahan yang ini, tiba-tiba di sampingnya ada yang lewat, temannya polisi juga yang melakukan pelanggaran yang sama. Jadi dilema kan buat dia. Seperti itu. Dan itulah ketidakadilan itu akhirnya menjadi pembiasaan dan kita terbiasa. Dan ketika suatu waktu mau ditegakkan, kita merasa tidak adil. Kenapa? Karena akhirnya loh ini kok ditegakkan di situ, yang ini tidak. Maka jamaah sekalian, saya mengajak kita untuk mengintrospeksi diri ya. Lahirnya pemimpin yang adil, mereka sedang perjuangkan di atas, tapi kita sebagai masyarakat biasa juga bisa memperjuangkan itu dengan apa? Melayakkan diri kita untuk mendapatkan pemimpin yang adil. Maka jika kita merasa termasuk orang yang banyak melakukan pelanggaran kecil, yang saya maksud di sini adalah aturan-aturan bermasyarakat kita, maka banyak-banyaklah beristighfar ya, dan mulai memperbaiki diri dan melatih diri kita untuk mulai taat pada aturan kebersamaan, aturan kita secara bersama, dan hadirkan rasa tidak enak dalam hati kita ketika terjatuh pada pelanggaran itu, meskipun bukan secara langsung, bukan syar'i ya, secara langsung bukan pelanggaran syar'i, dia pelanggaran aturan di masyarakat kita ya, pelanggaran aturan di masyarakat kita. Dan kalau itu sudah kita biasakan, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai orang yang layak untuk hidup dalam kepemimpinan yang adil. Yang kedua, jadi banyak beristighfar dan mengkondisikan diri. Yang kedua adalah banyak-banyak berdoa ya. Pemimpin yang adil, sekali lagi, dia adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Maka kita banyak-banyak berdoa. Ada satu doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan bagi kita sekalian, dan ini bagus untuk banyak kita baca di situasi atau di saat-saat seperti ini, yaitu doa yang masyhur yang sudah biasa kita dengarkan atau kita bacakan mungkin. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'alid dunya akbar hammina, wa la mablagha ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Doa ini agak panjang, tapi di ujung doa ini itu ada kalimat la tusallit 'alaina, jangan engkau kuasakan kepada diri kami, artinya jangan kau jadikan pemimpin-pemimpin kami orang-orang man la yakhafuka fina, orang-orang yang tidak takut kepadamu ya Allah atas diri kami, dan tidak sayang kepada kami. Dan ternyata subhanallah, untuk ujung doa seperti itu, puncaknya adalah doa untuk mendapatkan pemimpin yang takut kepada Allah dan sayang kepada kita sebagai rakyatnya. Itu Allah mulai dengan perbaikan pribadi. Ya, coba antum kita renungkan. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bedah doa ini. Jadi ujung doa ini berkaitan dengan kemaslahatan bersama karena berkaitan dengan pemimpin. Tapi sebelumnya itu Rasulullah SAW mengajak kita untuk memperbaiki diri kita dengan pertolongan Allah. Ya, Allahumma qasim lana min khasyatika. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala rasa takut, yang mana rasa takut itu membuat kita jauh dari kesalahan dan kemaksiatan. Kemudian meminta kepada Allah ketaatan, yang mana ketaatan itu kita bisa diantarkan ke dalam surga. Dan kita meminta perlindungan kepada Allah untuk tidak menjadikan dunia sebagai sebesar-besar angan-angan kita dan sebatas ilmu pengetahuan kita. Dan itu berhubungan dengan pribadi itu. Kalau semua itu dihindarkan oleh Allah, artinya doa-doa sebelum itu dipenuhi atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah doa yang terakhir wala tusallit alaina man la yakhafuka fina
wala yarhamuna juga Allah bisa penuhi buat kita sekalian. Maka untuk mendapatkan pemimpin yang adil, memang kita harus melayakkan diri kita untuk bisa mendapatkan pemimpin yang adil. Maka bagi Anda, para pejuang-pejuang pemimpin yang adil, terutama untuk 14 Februari, tolong renungkan baik-baik, layakkan diri kita, layakkan keluarga kita, layakkan masyarakat di sekitar kita untuk mendapatkan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang pemimpin yang adil, yang takut kepada Allah dan sayang kepada kita sekalian. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.